Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat donat, tapi donat ini nggak biasa. Karena donat yang satu ini aku buat tanpa ragi instan, tapi hasilnya tetap lembut dan fluffy. Ya, ini tuh lagi ngetren banget, apalagi kalau bukan sourdough donat. Jenis roti yang terbuat dari sourdough ini, atau yang disebut sebagai ragi alami, belakangan ini lagi banyak digandrungi. Karena katanya dengan sourdough, roti yang dihasilkan akan lebih sehat karena mikroba alami dalam sourdough dapat merubah struktur gluten dalam roti jadi lebih mudah dicerna. Efeknya akan lebih nyaman di perut karena nggak bikin kembung. Selain itu, hasil fermentasinya juga dapat menjadi makanan yang baik untuk probiotik dalam usus. Aku juga pernah baca banyak manfaat yang lainnya. Jadi kalau penasaran teman-teman bisa googling langsung. Yang penasaran gimana cara buat donat sourdough? Cus langsung kita buat bareng-bareng. Bahan penting yang harus disiapkan sebelum membuat donat ini yaitu sourdough starter yang aktif. Ini aku buat sekitar 4-6 jam sebelum aku membuat donat yang aku ambil dari mother starter dan diaktifkan dengan cara menambahkan air plus terigu dengan perbandingan 1:2:2. Kalau teman-teman gak punya mother starter nggak masalah. Di sini kita masih bisa buat dengan fully starter dengan cara mencampurkan terigu, air plus sejumput ragi instan. Lanjut didiamkan di suhu ruang selama 4-6 jam, nanti hasilnya sama persis dengan starter yang aku buat. Nah, tandanya starter aktif, volumenya udah bertambah sekitar 2-3 kali lipat. Selain itu, teman-teman juga bisa ngelihat banyak gelembung-gelembung kecil di dalamnya yang menandakan ada makhluk hidup di dalamnya dan aktif. Oh ya, karet di botol ini merupakan tanda volume awal adonan. Jadi kita bisa ngecek berapa tinggi adonannya bertambah. Nah, selanjutnya starter ini kita masukkan ke dalam adonan donat. Di bowlnya sudah aku masukkan susu terlebih dahulu, karena kita akan ngecek salah satu tanda keaktifan starternya lagi, yaitu kalau starternya aktif dan bagus, akan terlihat mengambang pada cairan. Nah, ini bisa dilihat ya kalau starternya ngambang. Selanjutnya baru kita masukkan telur, lalu diaduk rata semuanya. Pokoknya kunci keberhasilan membuat sourdough donat ini ada pada keaktifan starternya. Kalau starternya kurang aktif atau bahkan gak aktif sama sekali, tentunya bakal ngebuat donatnya jadi bantet. Next, kita masukkan tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, gula pasir, susu, dan semua bahan-bahan ini tinggal diulenin, bisa menggunakan tangan maupun mixer. Di sini biar mudah aku pakai mixer, uleni semuanya hingga setengah kalis kayak gini. Setelah itu baru kita masukkan mentega atau margarin plus garam, lalu uleni kembali hingga kalis elastis. Nah, salah satu keuntungan menggunakan starter sourdough pada adonan roti yang kita buat akan lebih cepat kalis. Ini dikarenakan salah satu fungsi levain atau yang biasa kita sebut sebagai starter sourdough adalah sebagai bread improver alami. Jadi di sini kita nggak perlu lagi menambahkan bread improver kimiawi, otomatis adonannya akan cepat kalis. Oh ya, ini biar menteganya tercampur sempurna, aku scrap dulu secara manual dinding bowlnya. Selanjutnya kita lanjut menguleni. Yang pada umumnya membuat donat biasa itu membutuhkan sekitar waktu 20-30 menit menguleni dengan hand mixer. Ini kira-kira cukup 10-15 menit aja, adonannya udah membentuk window pane kayak gini. Ini tandanya adonan sudah kalis elastis dan bisa kita masukkan ke step yang berikutnya. Step berikutnya, adonan harus diistirahatkan di dalam kulkas selama semalaman. Ya, salah satu ciri roti sourdough itu adalah waktu fermentasi yang cukup lama dibanding roti-roti pada umumnya. Tapi nggak masalah karena ini akan membuat donat kita makin rich. Pokoknya rasa donatnya lebih enak daripada menggunakan ragi instan. Nah, setelah semalaman aku dinginkan dalam kulkas, bisa langsung kita bagi-bagi per porsi dan lakukan rounding. Step-step lainnya ini mirip banget sama step membuat donat pada umumnya ya teman-teman. Setelah di rounding, istirahatkan dulu selama 15 menit. Setelah itu kita masuk step degassing dan juga shaping donatnya. Biar nggak lengket, baluri dulu adonannya dengan tepung terigu. Pipihkan menggunakan scraper atau juga bisa menggunakan alat pemipih donat. Biar lebih rapi, ini aku juga bulatkan dengan bantuan ring kayak gini. Lalu bolongin tengahnya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya adonan akan kita istirahatkan kembali di suhu ruang selama 1,5-2 jam hingga volumenya bertambah sekitar 80%, atau ketika kita pencet kayak gini, teksturnya akan fluffy dan elastis. Nah, untuk minyak gorengnya, bisa cek kesiapannya dari menggunakan sumpit kayu kayak gini. Kalau sudah banyak gelembung pada kayunya, tanda suhunya sudah sesuai sekitar 160-170 derajat Celcius. Lalu donatnya tinggal digoreng dengan cara satu kali balik aja. Jadi satu bagian kalau sudah coklat kayak gini, balik donatnya dan lanjut kita goreng sisi berikutnya hingga kecoklatan. Setelah matang, angkat, tiriskan, dan dinginkan.
Nah, biar makin cantik dan tampilannya kayak di bakery-bakery gitu, donatnya akan aku beri topping glaze. Yang kali ini aku menggunakan glaze dari Chefmade yang memiliki rasa yang beraneka ragam. Jadi bisa pilih rasa glaze sesuai dengan kesukaan kamu. Di sini aku pakai glaze dark coklat, vanilla, tiramisu, pistachio, strawberry, dan green tea. Untuk tambahan topping lainnya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau yang coklat ini aku juga tambahkan hagel messes. Yang aku suka, glaze Chefmade ini memiliki tekstur yang lembut dan mudah untuk digunakan. Nah, kalau semisal glaze-nya itu sulit untuk menempel pada permukaan donatnya, ini bukan berarti glaze-nya rusak ya teman-teman. Ini cuma perlu diaduk aja untuk menyatukan teksturnya lagi. Nah, ini bisa dilihat setelah diaduk, glaze-nya akan menempel dengan baik. Oh ya, untuk meratakan dan merapikan glaze-nya, caranya gampang banget. Tinggal dihentak-hentakan sedikit kayak gini, maka glaze-nya akan menyebar secara sempurna dan terlihat cantik mengkilap kayak gini. Pokoknya menggunakan glaze Chefmade ini bakal membuat tampilan donat kamu itu makin cantik seperti yang dijual di bakery-bakery terkenal. Dan ini dia sourdough donat siap untuk disajikan. Wah, aku gak sabaran banget pengen nyobain. Yang aku ambil ini tuh rasa tiramisu. Tampilannya cantik banget ya teman-teman. Ada sprinkle hitamnya gitu. Tekstur donatnya tuh lembut dan fluffy dengan tekstur sedikit kenyal ala sourdough. Wah, kalau dimakan bareng dengan topping tiramisunya ini, rasanya jadi makin enak. Jadi, yuk buat juga di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.